Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel jenius luar biasa. Bab 611 memiliki pandangan yang sama, bagian 1 dari 2, Feng Yu tetap diam dan meminum tehnya saat Li Dafu ragu-ragu. Dia ingin Li Dafu membuat keputusannya. Bahkan jika Li Dafu telah memutuskan, dia mungkin masih belum memasuki manajemen puncak. Dia perlu menunjukkan kepada Feng Yu bahwa dia bisa memimpin perusahaan ke tingkat yang lebih tinggi. Setidaknya dia harus membuktikan dirinya di divisi sepeda motor dan mobil. Manajer Feng, bolehkah saya bertanya posisi apa yang akan Anda berikan kepada saya jika saya menjual perusahaan saya dan membeli saham Anda? Li Dafu bukanlah orang yang bodoh. Dia tahu bahwa meskipun dia adalah pemegang saham, dia mungkin tidak mendapatkan peran manajemen. Posisi apa yang kamu inginkan? Saya harus jelas dengan Anda. Perusahaan kami tidak memiliki banyak pemegang saham. Kami mengadakan rapat pemegang saham setiap kuartal, tetapi sebagian besar waktu, tidak semua pemegang saham akan hadir. Itulah sebabnya sebagian besar keputusan dan manajemen perusahaan diputuskan oleh general manager, para wakilnya, dan para direktur pabrik. Apa targetmu? Jika Li Dafu ingin menjadi general manager, maka tidak perlu dibahas lagi. Peran Li Mingde di perusahaan mesin kota Bing tidak dapat digantikan sekarang. Li Dafu tidak tahu tentang mesin pertanian, dan Feng Yu tidak akan pernah membiarkan dia menjalankan perusahaan. Saya ingin bertanggung jawab atas divisi otomotif. Bisakah saya menjadi wakil manajer umum? Li Dafu bertanya. Perusahaan saat ini memiliki general manager dan 5 deputi. Saya dan pemegang saham lainnya memegang posisi deputi. Kami biasanya tidak peduli dengan manajemen perusahaan. Ada lagi pemegang saham yang menjabat wakil ketua serikat pekerja. Gajinya 1 RMB. Sisa dari 3 deputi telah bekerja di perusahaan untuk waktu yang sangat lama dan sangat akrab dengan bisnis dan pasar perusahaan. Anda pikir Anda cocok untuk menjadi deputi langsung ketika Anda bergabung? Feng Yu bertanya kembali. Ayahnya hanya bisa menjadi wakil ketua serikat pekerja. Investasi dan manajemen adalah 2 hal yang sama sekali berbeda. Li Dafu telah menetapkan pandangannya tinggi-tinggi. Jika dia kompeten, Feng Yu tidak keberatan membiarkannya menjadi wakil. Tapi dia tidak memiliki pengalaman sebelumnya dan menjadi deputi begitu dia bergabung dengan perusahaan, orang lain tidak akan senang. Li Dafu tahu apa yang dikatakan Feng Yu. Dia tidak bisa menjadi wakil manajer umum sekarang. Feng Yu masih ingin melihat kemampuannya terlebih dahulu. Daripada membiarkan orang mempertanyakan kemampuannya, Li Dafu lebih suka mengatakannya sendiri. Manajer Feng, sebelum bertemu denganmu, aku telah mempelajari pasar. Tapi saya tidak melihat ke pasar mesin pertanian. Saya punya pandangan sendiri tentang perkembangan industri sepeda motor dan mobil. Feng Yu mengangkat alisnya. Li Dafu mengakui dirinya sendiri. Bagus. Mari kita bicara tentang sepeda motor dulu. Apa pendapat Anda tentang perkembangan sepeda motor kami dan beritahu saya bagaimana Anda akan mengembangkan bisnis kami di masa depan. Akhirnya, mereka berbicara tentang apa spesialisasi Li Dafu. Li Dafu merasa bahwa Feng Yu akan mengubah pendapatnya tentang dia setelah dia memberitahu dia tentang pandangannya. Mungkin dia bisa masuk perusahaan sebagai deputi general manager. Motor Songjiang pertama adalah motor 125 cm3. Sepeda motor ini dianggap sebagai sepeda berkapasitas terbesar di Cina. Ini juga membuktikan bahwa motor Songjiang memiliki teknologi terbaik di China. Desain eksteriornya menarik, dan konsumen menyukainya.
Performa dan desainnya jauh lebih baik daripada sepeda motor buatan China lainnya. Belakangan, sepeda motor ini diiklankan di CCTV dan menyewa selebriti untuk mendukungnya. Penjualan sepeda motor harus menghasilkan keuntungan yang tinggi bagi perusahaan tahun itu. Tapi setelah itu, Songjiang Motors tidak memperkenalkan motor yang lebih bertenaga. Sebagai gantinya, ia memperkenalkan Songjiang 100. Pabrikan sepeda motor lain memulai dengan sepeda 50 cm3 dan meningkatkan kapasitas sepeda mereka dari sana. Hanya Songjiang Motors yang melakukan sebaliknya dan berhasil. Saya telah melihat ke pasar Taiwan dan Jepang. Saya menemukan bahwa jumlah sepeda motor di negara-negara itu seperti jumlah sepeda di China. Banyak orang di sana yang mau membeli sepeda motor tetapi tidak mau mengeluarkan uang untuk bensin. Itu sebabnya sepeda yang lebih kecil memiliki keuntungan di sana. Itu sebabnya saya merasa Songjiang Motors harus terus memperkenalkan motor CC yang lebih kecil. Setelah mengatakan ini, Li Dafu menatap Feng Yu dengan bangga. Dia merasa bahwa dia telah mengartikulasikan pandangannya dengan baik dengan alasan yang bagus. Feng Yu pasti akan terkejut dengan apa yang dia katakan. Semua pabrikan China mencoba membuat sepeda yang lebih besar, dan tidak satu pun dari mereka yang membuat sepeda kecil. Tapi Li Dafu menyadari bahwa Feng Yu masih memiliki ekspresi tenang di wajahnya. Dia tidak terkejut dengan sarannya. Mungkinkah seseorang dari perusahaan mesin kota Bing telah menyarankan ini? Feng Yu senang bahwa Li Dafu telah memikirkan hal ini. Dia memang pengusaha sukses dari kehidupan sebelumnya. Rencana Li Dafu sama dengan apa yang dikatakan Feng Yu pada Li Mingde di masa lalu. Mereka akan terus memperkenalkan sepeda yang lebih kecil tahun ini. Bahkan model sepeda pun selesai dibuat. Itu adalah model skuter 50 cm3 dan menargetkan pasar wanita. Li Mingde dan yang lainnya meragukan hal ini. Mereka merasa harus memperkenalkan sepeda roda 3 dan menyasar desa-desa. Sepeda roda 3 ini bisa digunakan untuk membawa barang, dan harus laris. Skuter dan pasar wanita. Apakah ini akan berhasil? Saat ini, Cina masih memiliki pemikiran bahwa pria harus pergi keluar dan bekerja, dan wanita harus tinggal di rumah. Masih banyak laki-laki yang belum memiliki sepeda motor. Mengapa mereka menghabiskan uang untuk membeli sepeda untuk wanita mereka? Tetapi Feng Yu tahu bahwa penjualan skuter akan sangat tinggi di masa depan. Jika mereka tidak memperkenalkan skuter sekarang, Jepang akan memperkenalkannya terlebih dahulu tahun depan. Kemudian Songjiang Motors akan selangkah di belakang lagi. Meski penjualan skutik tahun ini tidak tinggi, Songjiang Motors tidak merugi. Itu hanya masalah keuntungan yang lebih tinggi atau lebih rendah. Sepeda motor roda 3 pun arahnya bagus. Feng Yu menyetujui proposal ini dan meminta Li Mingde untuk meminta seseorang merancang jalur produksi. Saat ini, mereka tidak memiliki lini produksi yang cukup, dan mereka harus memperluas perusahaan mereka. Perusahaan mesin kota Bing memiliki cukup dana untuk membangun lebih banyak pabrik cabang. Mereka selalu dapat membeli di atas pabrik-pabrik merek sepeda motor lain. Feng Yu tahu tentang pandangan ke depan Li Mingde di industri otomotif. Tapi baginya untuk memikirkan sepeda motor roda 3 sudah cukup baik dan Feng Yu puas. Bagaimana pendapat Anda tentang pasar sepeda motor roda 3? Feng Yu bertanya. Sepeda roda 3, itu terutama menyasar daerah-daerah di kabupaten dan desa. Kegunaan utama dari sepeda ini adalah untuk mengangkut barang. Itu harus ditargetkan ke desa-desa. Jika Anda akan menjualnya di kota, maka Anda dapat membuat penutup di atasnya, dan itu dapat digunakan sebagai taksi. Li Dafu berpikir sejenak dan berkata. Mata Feng Yu berbinar.
Lee Dafu masih punya ide untuk mengganti taksi dengan sepeda motor roda 3. Bahkan Lee Mingde dan yang lainnya tidak pernah memikirkan hal ini. Sepeda roda 3 menjadi populer karena telah menggantikan taksi. Orang-orang menyebutnya mobil antik dan lebih murah dan lebih lambat daripada taksi. Banyak kabupaten dan kota miskin menggunakan sepeda ini untuk menggantikan taksi. Awalnya, pihak berwenang tidak mengatakan apakah ojek roda 3 ini legal. Namun seiring bertambahnya jumlah ojek roda 3, pihak berwenang turun tangan untuk menghentikan mereka. Tetapi banyak negara masih memiliki sepeda ini berkeliaran di jalan-jalan mereka. Bahkan jika sepeda ini tidak diizinkan untuk menjadi taksi, mereka masih digunakan untuk menjadi van kargo mini. Itu masih sangat populer. Feng Yu cukup terkejut bahwa Lee Dafu telah memikirkan hal ini. Hanya berdasarkan poin ini saja, Feng Yu ingin merekrut Lee Dafu dan menempatkannya sebagai penanggung jawab bisnis sepeda motor. Dia lebih cocok daripada Lee Mingde dan deputi lainnya. Bab 612 memiliki pandangan yang sama, bagian 2 dari 2, Manajer Lee, apakah Anda tertarik untuk datang untuk memimpin divisi sepeda motor kami? Setelah Anda membeli saham, saya dapat mengatur posisi Deputi General Manager, hanya untuk menangani bisnis sepeda motor. Feng Yu mengundang Lee Dafu. Dia telah menunjukkan bahwa dia memiliki pandangan ke depan yang lebih baik daripada deputi yang bertanggung jawab atas divisi sepeda motor. Lee Dafu tertegun sejenak dan menggelengkan kepalanya. Manajer Feng, saya masih lebih suka mobil. Saya harap saya bisa menangani divisi mobil. Feng Yu mengangguk. Lee Dafu tidak akan mencarinya jika dia tidak tertarik untuk mengelola divisi mobil. Kalau begitu mari kita bicara tentang mobil. Apa saran Anda untuk mobil Songjiang Motors? Selain van cargo, ada 3 model mobil. Mobil sedan kecil, off-road dan mobil tujuan bisnis. Di antara 3 model tersebut, penjualan mobil tujuan bisnis tidak berjalan dengan baik. Pelanggan utama off-road adalah militer. Mobil sedan kecil dijual kepada perusahaan sebagai kendaraan perusahaan. Penjualan kedua model ini seharusnya berjalan dengan baik. Analisis Anda benar. Melanjutkan. Lee Dafu melanjutkan. Tapi harga 3 model ini di atas RMB 100.000. Meskipun 100.000 RMB tidak dianggap banyak untuk mobil sekarang, label harga akan menghentikan banyak orang untuk berpikir membeli mobil. Saya merasa bahwa kita harus memperkenalkan model anggaran baru di bawah merek baru. Harga model baru ini harus di bawah 50.000 RMB atau bahkan 30.000 RMB. Feng Yu berpikir dalam hati. Lee Dafu ini masih ingin menggunakan strategi murah. Namun untungnya, dia tidak mengatakan akan menggunakan merek Songjiang Motors. Mobil murah akan menurunkan nilai merek. Ini akan mempengaruhi rencana mereka untuk terus menjual mobil kelas menengah ke atas. Feng Yu juga berpikir untuk memperkenalkan mobil murah. Namun dalam kehidupan sebelumnya, mobil murah memasuki pasar setelah tahun 2000. Saat itu perkembangan China meningkat pesat, dan permintaan kendaraan tinggi. Orang ingin memiliki mobil untuk transportasi mereka. Namun kini, moda transportasi masyarakat masih berupa sepeda motor. Songjiang 100 dijual sekitar 10.000 RMB. Masyarakat tetap tidak perlu khawatir dengan kondisi jalan saat mereka mengendarai sepeda. Satu-satunya masalah adalah cuaca. Menurutmu kita harus memperkenalkan mobil murah sekarang? Feng Yu bertanya. Tentu saja tidak. Kita harus mulai meneliti dan mengembangkan teknologi ini sekarang dan memperkenalkannya pada waktu yang tepat. Saya pikir kita bisa memperkenalkan model ini dalam 3-4 tahun. Teknologi kita seharusnya sudah siap saat itu, dan pendapatan orang Cina akan meningkat. Mereka harus mampu membeli mobil kecil. Meskipun sepeda motor bagus,
kebanyakan orang akan berpikir bahwa mengendarai mobil lebih baik daripada mengendarai sepeda motor. Itu berarti menurut Anda Songjiang Motors harus mulai mengembangkan teknologi mobil berkapasitas lebih kecil sekarang. Tidak, kita harus meneliti mobil mewah dan murah pada saat yang bersamaan. Merek Songjiang Motors harus tetap menjadi merek mewah, dan kami akan memperkenalkan merek lain untuk menargetkan pasar massal. Kedua hal ini harus berlangsung secara bersamaan. Karena kami akan mengembangkan teknologi untuk kedua jenis mobil, lalu berapa banyak lagi uang yang harus kami investasikan untuk R dan D? Dengan begitu banyak modal yang diinvestasikan, kapan kita akan memulihkan investasi kita? Feng Yu bertanya. Manufaktur mobil adalah bisnis padat modal. Tetapi teknologi sangat penting dalam bisnis ini. Jika tidak, kendaraan buatan China kami tidak perlu berkolaborasi dengan MNC. Produsen mobil di negara lain mengandalkan teknologi mereka untuk mendapatkan keuntungan. Songjiang Motors kami mungkin memiliki teknologi terbaik di China, tetapi dibandingkan dengan pabrikan luar negeri lainnya, kami masih ketinggalan zaman. Jika teknologi kita tidak dapat mengikuti perkembangan dunia, maka kita hanya dapat tetap berada di China. Bahkan pasar Eropa akan diambil alih oleh perusahaan mobil lain. Dalam kehidupan Feng Yu sebelumnya, Geely memiliki penekanan kuat pada perkembangan teknologi. Mereka telah mengakuisisi Volvo, tidak hanya untuk merek mereka. Mereka menginginkan teknologi Volvo. Inilah sebabnya mengapa Geely membayar harga yang tinggi untuk merek yang menurun. Feng Yu terus menyuruh Li Mingde untuk fokus pada perkembangan teknologi. Tanpa keunggulan teknis, mereka hanya bisa mengeksploitasi pekerja mereka. Jika ini masalahnya, lalu apa gunanya membuat mobil? Feng Yu hanya tahu tentang perkembangan industri otomotif. Dia tahu tentang teknologi masa depan di industri. Tapi dia tidak tahu bagaimana teknologi ini ditemukan. Untungnya, perusahaan mesin kota Bing telah mempekerjakan banyak spesialis dan ahli. Banyak dari mereka adalah insinyur dari bekas Uni Soviet. Selama ini perusahaan juga merawat para insinyur Cina. Dibandingkan dengan produsen mobil besar di luar negeri, perkembangan Songjiang Motors tidak dianggap cepat. Tapi mereka juga tidak lambat. Teknologi Songjiang Motors jauh lebih cepat daripada pabrik patungan di China. Songjiang Motors bisa berkembang di China bukan karena mereka lebih maju secara teknologi. Terutama karena desain eksterior, performa, harga, deal. Yang terpenting adalah pengadaan dari pemerintah dan TNI. Karena militer telah membeli kendaraan Songjiang Motors, orang Cina tahu tentang merek ini. Kendaraan Songjiang Motors juga diekspor ke Eropa. Banyak pemerintah provinsi mulai melakukan pembelian massal mobil Songjiang Motors. Dalam kehidupan Feng Yu sebelumnya, pemerintah daerah ini hanya akan membeli kendaraan SAIC dan FAW. Mereka akan menggunakan Audi atau Santana. Tetapi dengan harga yang sama, Songjiang Motors terlihat lebih baik dan lebih nyaman. Yang paling penting, itu adalah merek domestik mereka. Pemerintah daerah dianggap mendukung merek domestik mereka ketika mereka membeli mobil Songjiang. Ini juga merupakan alasan bagi agensi untuk membeli mobil tanpa dimarahi oleh atasan mereka. Beberapa tahun ini adalah tahun-tahun di mana mobil tujuan bisnis berkembang paling cepat. Hampir semua pemerintah daerah membeli kendaraan dalam jumlah besar. Ada seseorang dalam kehidupan Feng Yu sebelumnya yang membuat tabulasi pengeluaran untuk mobil oleh pemerintah pada tahun 1995. Jumlah yang dikeluarkan untuk mobil oleh pemerintah sangat besar, dan masih meningkat untuk beberapa tahun ke depan. Pemerintah China harus membatasi jumlah kendaraan yang dibeli oleh pemerintah daerah. Feng Yu hanya merebut pasar dari pabrikan luar negeri dan menggunakan keuntungan dari sana untuk meningkatkan teknologi Songjiang Motors.
Li Dafu punya banyak ide yang sejalan dengan Feng Yu. Feng Yu terkesan oleh Li Dafu dan merasa bahwa bukanlah ide yang buruk untuk membiarkan dia menangani divisi mobil. Manajer Li, saya setuju dengan pandangan Anda. Anda cocok untuk bekerja di perusahaan mesin kota Bing. Sekarang Anda dapat memberitahu saya berapa banyak uang yang Anda miliki untuk membeli saham itu. Feng Yu tersenyum dan bertanya. Jika saya menjual perusahaan saya harus memiliki sekitar 60 hingga 70 juta. Dengan tabungan saya harus mengumpulkan sekitar 80 juta. Saya ingin membeli 2% saham. Li Dafu menjawab, Manajer Li, perusahaan Anda baik-baik saja. Tidakkah menurut Anda menjual perusahaan Anda itu sia-sia? Anda mungkin tidak mendapatkan begitu banyak keuntungan setelah membeli saham kami. Perusahaan saya telah mencapai batasnya. Kecuali ada suntikan dana, kami tidak akan melakukan terobosan materi. Juga, saya sangat memikirkan masa depan industri otomotif. Saya merasa bahwa nilai saham perusahaan mesin kota Bing akan berlipat ganda dalam 3 hingga 5 tahun kemudian. Bagus. Atas kepercayaan Anda kepada kami, saya akan memberikan pinjaman pribadi sebesar 2 juta tanpa bunga. Anda akan dapat membeli 2,5% saham. Bagaimana menurutmu? Li Dafu sangat gembira. Terima kasih banyak, Manajer Feng. Saya berjanji untuk memberikan 100% saya untuk membawa Songjiang Motors ke tingkat yang lebih tinggi. Bab 613 Perubahan pada struktur kepemilikan. Halo. Ayah, bolehkah aku mendiskusikan sesuatu denganmu? Apa? Saya sibuk. Jaga agar tetap singkat. Berhenti, San Wan, aku menang. Feng Yu, kamu bilang kamu sibuk. Main mahjong juga dianggap sibuk. Ayah, bisakah kamu menjual saham perusahaan mesin kota Bingmu? Feng Xingtai juga memegang saham perusahaan mesin kota Bing. Tapi dia tidak peduli tentang itu. Bahkan dividen dikreditkan ke akun Feng Yu. Dia bahkan lupa bahwa dia adalah pemegang saham. Ketika Feng Yu menyebutkan tentang ini, dia bingung, apakah kamu meminta pemukulan? Saham itu adalah milikmu sejak awal. Ayah, setidaknya Anda harus menandatangani dokumen untuk membuktikan bahwa Anda telah menjual saham itu kepada saya. Saya masih punya uang di Taihua Trading. Saya akan mentransfer uangnya kepada Anda, dan Anda dapat menginvestasikan uang itu ke pabrik Anda. Pabrik makanan olahan Taihua berkembang sangat cepat dan membutuhkan uang. Oke. Dapatkan seseorang untuk membawa kontrak, dan saya akan menandatanganinya. Jangan ganggu aku dengan semua masalah ini. Giliranku. 6 bambu. Oke. Aku akan membiarkan pengacara mencarimu. Itu adalah pria bule dengan kumis besar. Anda tidak akan memegang posisi apapun di perusahaan mesin kota Bing di masa depan, dan Anda harus mengembalikan kantor Anda. Aku tahu. Apakah ada hal lain? Bagaimana sekolah? Bisakah Anda memahami kelas Anda? Feng Xingtai bertanya. Iya. Tidak masalah. Ayah, saya akan menutup telepon dulu. Saya masih memiliki pekerjaan yang harus dilakukan. Feng Yu dengan cepat menutup telepon. Sekolah apa? Feng Yu masih di Tiongkok dan tidak kembali ke Hong Kong. Feng tua, bisakah kamu berhenti menjawab telepon ketika kita sedang bermain mahjong? Anda pikir Anda satu-satunya yang memiliki ponsel? Kata Wen De Guang. Itu adalah ekspresi menjengkelkan di wajah Feng Xingtai ketika dia berbicara di telepon. Dia mencoba memamerkan ponselnya. Wen De Guang, kepala distrik hanya memiliki pagar. Apa yang salah dengan menjawab telepon? Saya bahkan tidak bisa menjawab telepon. Anak Anda tadinya ingin membelikan ponsel untuk Anda, dan Andalah yang tidak menginginkannya. Siapa yang bisa kamu salahkan?
Feng Xingtai dengan sengaja meletakkan ponselnya di atas meja di atas tumpukan uang kertas 1 dan 2 RMB. Feng Xingtai kaya sekarang, tetapi dia memperhatikan bahwa dia tidak punya banyak teman. Dia menghabiskan hari-harinya dengan memancing, berjalan-jalan di sepanjang tepi sungai. Dia tidak bisa menghabiskan uangnya, tetapi teman-temannya masih harus bekerja. Hanya di akhir pekan, Feng Xingtai bisa bertemu dengan Wen Deguang dan yang lainnya untuk bermain mahjong beberapa putaran. Zhang Muhua berbeda. Dia memiliki hobi baru yang diperkenalkan kepadanya oleh Feng Yu. Setik silang. Cross stitch adalah seni kuno. Tapi itu tidak populer di era saat ini. Dalam kehidupan Feng Yu sebelumnya, jahitan silang baru menjadi populer pada tahun 2005. Saat ini hanya sebuah pabrik yang memproduksi produk jahitan silang, dan hanya ada satu desain. Setelah Feng Yu membuat orang membawa kembali lebih banyak desain dari luar negeri, Zhang Muhua ketagihan. Dia berbagi dengan tetangganya, dan mereka semua berkumpul untuk melakukan jahitan silang bersama ketika mereka bebas. 3 hari kemudian, Li Dafu menjual perusahaannya. Karena dia terburu-buru untuk menjual perusahaannya yang bernilai setidaknya 70 juta hanya dijual seharga 65 juta. Itu dijual ke pengusaha lain dari Asosiasi Bisnis Zhejiang. Keuntungan tahunan perusahaan Li Dafu lebih dari 10 juta. Jika dia punya dana, itu bisa meningkat lebih jauh. Di kehidupan sebelumnya, Li Dafu meminjam uang dari bank untuk mengembangkan bisnisnya dan kemudian memulai bisnis sepeda motornya. Kemudian, dia mengatur jili. Tapi dalam hidup ini, tidak akan ada jili lagi. Bahkan jika ada jili, Li Dafu tidak akan menjadi bosnya. Mungkin pendiri jili lainnya akan memulai jili baru. Di permukaan, Li Dafu tampaknya telah merugi. Dividen yang akan dia dapatkan dari Bing City Machinery tidak akan setinggi 10 juta. Meskipun keuntungan perusahaan mesin kota Bing sangat tinggi, lebih dari 4 miliar, tetapi dividen yang dibayarkan hanya sebagian kecil. Sebagian besar keuntungan diinvestasikan kembali ke dalam R&D perusahaan. Li Dafu merasa nilai sahamnya akan berlipat ganda dalam 3 tahun, dan itu belum termasuk jutaan dividen setiap tahun. Selanjutnya, perusahaan mungkin terdaftar di masa depan. Setelah terdaftar, nilai perusahaan akan semakin meningkat. Dividen akan jauh lebih tinggi di masa depan. Li Dafu sangat yakin bahwa dia membuat keputusan yang tepat. Jika dia bisa menunjukkan kepada Feng Yu kemampuan manajemennya dalam 2 tahun ini, dia bahkan mungkin bersaing untuk posisi ketua begitu dewan. Direksi dibentuk. Dari apa yang dikatakan Feng Yu, sepertinya Feng Yu tidak tertarik menjadi ketua. Itu berarti dia mungkin mendapatkan kendali penuh atas perusahaan mesin kota Bing suatu hari nanti. Tentu saja, dia juga merasa ini tidak mungkin. Tidak ada pemegang saham yang mau menyerahkan otoritas mereka dan membiarkan orang lain menjalankan perusahaan. Bahkan jika Feng Yu tidak tertarik, masih ada pemegang saham lain dari Hong Kong. Li Dafu tidak menyangka bahwa begitu dia memasuki perusahaan mesin kota Bing, ada perubahan dalam struktur kepemilikan. Feng Yu telah membujuk Fu Guangzheng dan pemerintah kota Bing untuk memberi Li Mingde dan lusinan staf manajemen beberapa bagian. Jumlah total saham yang dimiliki oleh orang-orang ini bertambah hingga 2,5%. Meskipun Li Mingde belum mencapai usia pensiun, dia meminta pensiun dini. Dia bukan lagi pegawai pemerintah. Perusahaan mesin kota Bing segera mempekerjakan Li Mingde dan memberinya 0,5% saham. Tentu saja, gaji bulanan Li Mingde juga disesuaikan menjadi hanya 500 RMB. Tapi Li Mingde tidak keberatan karena dia akan mendapatkan lebih banyak dividen. Direktur pabrik cabang lainnya, wakil manajer umum, dan staf manajemen puncak lainnya diberi 0,01 hingga 0,02% saham.
Ditambah dengan 2,5% saham Feng Yu yang dijual ke Li Dafu, perusahaan mesin kota Bing memiliki lebih dari 20 pemegang saham. Tapi Feng Yu masih memegang 53% saham perusahaan. Perusahaan juga membentuk dewan direksi. Feng Yu, Fu Guangzheng, Li Mingde, Li Dafu dan perwakilan dari pemerintah kota membentuk dewan. Li Mingde ditunjuk sebagai ketua dan manajer umum. Li Dafu akhirnya mendapatkan apa yang diinginkannya. Ia menjadi salah satu deputi general manager bersama 4 orang lainnya. Feng Yu dan Fu Guangzheng tidak lagi memegang posisi deputi. Bagaimanapun, mereka ada di dewan, dan mereka bisa mengawasi perusahaan sebagai salah satu direktur. Banyak orang di perusahaan itu terkejut dengan penampilan Li Dafu. Mengapa Feng Yu menjual saham perusahaan kepada orang ini dan membiarkannya menangani divisi mobil? Li Dafu adalah mantan bos sebuah perusahaan. Dia mampu mengamankan posisinya dalam waktu singkat dan mengesankan mereka yang tidak senang dengannya. Ini tidak penting. Feng Yu telah kembali ke Hong Kong. Bab 614 sekolah telah dimulai selama 10 hari, dan Feng Yu tidak muncul sekalipun. Dia tidak mengajukan cuti apapun, dan universitas mengkhawatirkannya dan memanggilnya. Saat itulah Feng Yu menyadari bahwa dia lupa mengajukan cuti dari universitasnya karena Li Dafu dan perusahaan mesin kota Bing. Feng Yu meminta maaf kepada sekolahnya dan segera kembali ke Hong Kong. Adapun perusahaan mesin, ia menyerahkan kepada manajemen untuk memilah-milah rincian lainnya. Jika sesuatu terjadi, Fu Guangzheng dapat membantu. Sekarang, Fu Guangzheng menghabiskan sebagian besar waktunya di Tiongkok. Alasan lain mengapa Feng Yu bergegas kembali ke universitasnya adalah karena dia tidak ingin ketinggalan kelas Profesor Liang. Profesor ini adalah konsultan yang telah membantu mengelola dana Hong Kong dan China untuk membalas Quantum Fund Soros di kehidupan Feng Yu sebelumnya. Feng Yu telah meminta He Zhaoji untuk menghubungi Profesor Liang. Feng Yu ingin mempekerjakannya untuk bekerja di Win and Rain Consulting. Dia bahkan menawarinya saham perusahaan, tetapi Profesor Liang menolak tawaran ini. Profesor Liang bukanlah seorang taipan, tapi gajinya di Universitas Hong Kong tidak rendah. Juga, dia adalah seorang ahli di pasar keuangan. Dia hanya bisa melakukan investasi sendiri. Meskipun Profesor Liang tidak kaya, dia bisa mendapatkan komisi ketika dia memberi nasihat kepada para taipan. Asetnya telah meningkat menjadi lebih dari 10 juta HKD dalam beberapa tahun. Dia sangat terkenal dalam perdagangan keuangan Hong Kong. Banyak taipan, termasuk Fu Rongqi, ingin merekrutnya. Tapi dia menolak semua tawaran. Dia mengatakan dia hanya ingin melakukan penelitian dan uang bukanlah prioritasnya. Minatnya adalah untuk mempersiapkan generasi berikutnya dari talenta finansial Hong Kong. Profesor Liang tidak suka uang, wanita, dan tidak ada kebiasaan buruk lainnya, dan Feng Yu tidak punya cara untuk membujuknya bekerja untuknya. Tapi Feng Yu berpikir bahwa karena dia tidak bisa merekrut Profesor Liang, maka setidaknya mereka bisa berteman. Jadi, ketika Feng Yu berada di Hong Kong, dia akan menghadiri kuliah Profesor Liang. Dia bahkan akan melewatkan kelas lain untuk duduk di kelas Profesor Liang. Profesor Liang juga memperhatikan Feng Yu karena dia telah muncul di hampir setiap kelas. Ceramah Profesor Liang tidak hanya untuk satu modul. Hampir tidak mungkin bagi siswa yang sama untuk muncul di semua pelajarannya. Siswa ini pasti melewatkan kelas lain untuk menghadiri kelasnya. Profesor Liang mengira Feng Yu adalah generasi kedua yang kaya di Hong Kong karena pakaiannya dan dikirim untuk menghadiri kuliahnya. Mungkin pemuda ini bahkan bukan mahasiswa di Universitas Hong Kong. Tetapi ketika Profesor Liang mengobrol dengan Feng Yu, dia terkejut dengan wawasan pemuda ini tentang pasar keuangan.
Sejak kapan jenius ini muncul di Hong Kong? Dari keluarga mana Feng Yu berasal? Ketika Profesor Liang mengetahui nama Feng Yu, dia mencoba mengingat taipan Hong Kong mana yang memiliki nama keluarga yang sama. Tidak ada ahli keuangan di Hong Kong atau Taipan dengan nama keluarga Feng. Dia mengobrol dengan Feng Yu lebih lama dan mengetahui bahwa Feng Yu adalah siswa pertukaran dari Universitas Beijing. Ini membuat Profesor Liang terkejut. Bagaimana orang daratan bisa begitu fasih dengan pasar keuangan? Bukan Profesor Liang yang memandang rendah penduduk daratan. Itu karena perkembangan pasar keuangan China dimulai lebih lambat dari Hong Kong. Dia juga meneliti pasar keuangan China dan menemukan banyak celah dalam sistem mereka. Jika pasar keuangan China terbuka ke seluruh dunia, itu akan menjadi bencana. Seorang jenius muncul di negara yang pasar keuangannya dimulai jauh kemudian. Profesor Liang tercengang. Bakat Feng Yu di pasar keuangan telah melampaui banyak elit ekonomi top Hong Kong. Dia benar-benar jenius. Ketika Profesor Liang mengetahui bahwa Feng Yu adalah bos dari konsultan angin dan hujan itu, rahangnya ternganga. Feng Yu masih sangat muda. Tidak hanya dia ingin belajar, dia tahu semua teori dasar di benaknya. Dia juga memiliki pengalaman praktis. Seharusnya tidak ada orang lain di dunia ini yang jenius seperti Feng Yu. Feng Yu memberitahu Profesor Liang bahwa dia menyukai kuliahnya dan bisa belajar banyak hal darinya. Ini membuat Profesor Liang bangga. Dengan status Profesor Liang dan seorang siswa yang memberitahunya, dia akan merasa itu normal. Dia tidak akan merasa senang karenanya. Tetapi ketika seorang jenius seperti Feng Yu atau seorang Taipan yang sukses mengatakan itu padanya, dia akan sangat gembira. Kata-kata yang sama yang keluar dari orang yang berbeda akan menghasilkan hasil yang berbeda. Jadi, Profesor Liang memberi Feng Yu jadwal kuliahnya dan mengundang Feng Yu untuk menghadiri pelajarannya. Profesor Liang merasa bahwa sebagian besar kuliah di universitas tidak kritis bagi mahasiswa. Mereka dapat memilih apakah mereka ingin hadir. Banyak juga mahasiswa yang bolos kuliah untuk mengikuti pelajaran yang diinginkan. Profesor Liang sama seperti kebanyakan dosen. Dia menyukai siswa untuk menghadiri pelajarannya dan ketika jumlah siswa meningkat, dia merasa bangga. Dia merasa lebih baik ketika seorang siswa seperti Feng Yu mengatakan dia menyukai kuliahnya. Tetapi ketika semester dimulai, Profesor Liang tidak melihat Feng Yu dalam banyak pelajarannya. Feng Yu telah memberitahunya bahwa pertukarannya adalah 1 tahun dan Profesor Liang bertanya-tanya mengapa dia melewatkan kuliahnya. Profesor Liang tidak keberatan siswa lain melewatkan kelasnya. Tapi dia merasa kecewa ketika dia tidak melihat Feng Yu di kelasnya. Feng Yu telah kehilangan minat pada pelajarannya. Tetapi hari ini, Profesor Liang melihat sosok yang dikenalnya di kelasnya, dan dia mengajar dengan lebih bersemangat. Setelah ceramah, Feng Yu mengikuti Profesor Liang kembali ke kantornya. Feng Yu, di mana kamu beberapa hari terakhir? Mengapa kamu tidak menghadiri pelajaranku? Profesor Liang, saya kembali ke Tiongkok. Perusahaan saya memiliki beberapa hal untuk dihadiri. Kamu punya perusahaan di Cina. Profesor Liang terkejut, tapi setelah dia memikirkannya, dia merasa itu juga masuk akal. Feng Yu berasal dari China, dan industri keuangan China baru saja dimulai dan ekonomi di sana akan jauh lebih baik daripada Hong Kong di masa depan. Namun saat ini, kondisi Hong Kong masih lebih baik dari daratan. Hong Kong masih menjadi salah satu pusat keuangan top dunia sekarang. Iya, saya memiliki beberapa perusahaan di China. Feng Yu menjawab dengan rendah hati. Beberapa. Profesor Liang sangat memikirkan Feng Yu, tetapi tampaknya dia masih meremehkan pemuda ini. Apa yang dilakukan perusahaan Anda di China?
juga di sektor keuangan. Feng Yu menggelengkan kepalanya, pasar keuangan di Tiongkok tidak bagus. Itu tidak bisa dibandingkan dengan Hong Kong atau negara-negara barat. Investasi saya di China sebagian besar adalah aset fisik di industri lain. Tidak ada investor yang hanya akan berdagang di pasar keuangan. Mereka akan berinvestasi dalam beberapa aset fisik. Akan berisiko bagi seseorang untuk menaruh semua uang mereka di pasar keuangan. Jika pasar ambruk, mereka mungkin kehilangan semua uang mereka. Dengan aset fisik seperti bisnis di industri lain, mereka masih bisa bangkit. Profesor Liang telah berbicara dengan Feng Yu tentang hal ini. Tetapi pada saat itu, dia tidak menyadari bahwa Feng Yu memiliki bisnis lain. Profesor Liang, saya akan kembali ke China pada bulan Juli. Saya tidak yakin kapan waktu berikutnya saya kembali ke Hong Kong. Anda benar-benar tidak ingin mengelola dana Win and Rain Consulting. Jika menurut Anda dana Win and Rain Consulting terlalu kecil, saya dapat meningkatkannya. Feng Yu mencoba mengundang Profesor Liang lagi. Profesor Liang tertawa dan menggelengkan kepalanya. Aku sudah mengatakan sebelumnya, pasar saham AS sedang baik-baik saja sekarang. Dengan pemahaman Anda tentang pasar, Anda seharusnya dapat memperoleh pengembalian yang tinggi saat Anda berinvestasi. Anda tidak membutuhkan saya untuk membantu Anda. Lalu jika suatu hari saya harus menghadapi George Soros dan predator keuangan lainnya dari negara-negara barat, maukah Anda membantu saya? Feng Yu bertanya dengan nada serius. Wajah Profesor Liang berubah. Anda ingin melawan Quantum Funds. Jika Anda benar-benar memiliki kemampuan, saya akan tertarik untuk bergabung. Sudah waktunya bagi para predator barat itu untuk membayar iuran mereka. Bab 615 Li Zekai. Yang suram Feng Yu sangat senang ketika dia mendapatkan jawaban yang dia inginkan dari Profesor Liang. Profesor Liang akan menjadi bagian dari timnya pada tahun 1997. Akankah pemerintah Hong Kong memiliki pengganti Profesor Liang? Tapi ini seharusnya tidak menjadi masalah karena dana Feng Yu juga menargetkan dana kuantum. Hal ini sama dengan apa yang akan dilakukan oleh pemerintah Hong Kong. Mungkin Feng Yu bahkan bisa menjadi konsultan untuk pemerintah Hong Kong. Feng Yu menghadiri pelajaran setiap hari, dan ketika dia memiliki waktu luang, dia pergi ke bioskop atau pergi memancing. Itu adalah kehidupan yang damai bagi Feng Yu, tetapi tidak bagi Fu Guangzheng dan Li Zekai. Mereka sangat sibuk. Fu Guangzheng masih bisa mengatasinya. Ayahnya membantunya mengelola bisnisnya di Hong Kong. Dia tidak perlu khawatir. Li Zekai berbeda. Dia perlu mengelola Pacific Century Group dan juga mendirikan supermarket Taihua di Cina. Kebetulan Pacific Century Group memiliki beberapa hal yang harus dihadiri Li Zekai dan dia harus kembali ke Hong Kong. Setelah menyelesaikan pekerjaannya di Pacific Century Group, dia beristirahat selama 2 hari dan mengajak Feng Yu keluar untuk makan malam. Ini adalah restoran yang kamu bicarakan. Saya telah datang ke sini sebelumnya, dan meskipun makanannya tidak buruk, itu masih dianggap tidak enak. Saya ingat restoran ini dijual kepada keluarga Fu sebelum tahun baru Imlek. Li Zekai ingin makan di Peninsula Hotel, tetapi Feng Yu bersikeras untuk datang ke restoran ini. Apakah kamu melihat itu? Nama resto ini masih sama. Tapi ada 3 karakter baru di depan, Kuan Jude. Feng Yu menunjuk ke papan nama di luar. Kuan Jude. Saya telah mendengar tentang ini sebelumnya. Bukankah ini restoran terkenal di Beijing? Saya pikir itu menjual bebek panggang. Keluarga Fu membeli restoran ini untuk menjual bebek. Li Zekai bertanya dengan rasa ingin tahu. Feng Yu ingin tertawa. Jika Fu Guangzheng mendengar apa yang dikatakan Li Zekai, mereka pasti akan bertarung. Lihat catatan. Rantai restoran.
Koki asli masih ada, dan beberapa hidangan khusus baru ditambahkan ke menu. Feng Yu menjelaskan. Penjaga pintu membukakan pintu bagi mereka untuk masuk. Manajer lantai restoran melihat Feng Yu dan berlari. Manajer Feng, Tuan Li, meja Anda ada di lantai 2. Saya akan menunjukkan jalannya kepada Anda. Li Zekai menatap manajer lantai dan kemudian ke Feng Yu. Sudah biasa bagi orang-orang untuk mengenalinya karena dia cukup sering muncul di surat kabar Hong Kong. Tapi bagaimana manajer lantai itu mengenali Feng Yu? Apakah mereka mengenal Feng Yu karena dia sering mengunjungi restoran ini? Ketika keduanya baru saja duduk di meja mereka, Li Zekai melihat seorang pelayan mendorong troli sebelum dia bisa melihat menu. Dia menatap Feng Yu. Apakah Feng Yu memesan makanan sebelum mereka tiba? Biasanya, ketika dua orang, terutama teman, makan malam bersama, mereka tidak akan memesan makanan terlebih dahulu. Mereka akan membiarkan pihak lain memesan sesuatu yang mereka suka. Feng Yu bukan tipe orang yang akan melakukan hal seperti ini. Li Zekai berpikir jika ini adalah beberapa hidangan yang direkomendasikan Feng Yu ingin menunjukkan padanya. Bebek panggang. Li Zekai pernah makan bebek panggang Kuanjude sebelumnya. Dia pernah ke Beijing, dan dengan statusnya, semua makanan ada di restoran top. Feng Yu memilih restoran ini untuk merekomendasikan bebek panggang ini kepadanya. Beberapa bulan terakhir, Li Zekai disibukkan dengan pekerjaannya dan tidak memperhatikan tentang daftar makanan top China yang dilaporkan di koran. Li Zekai tidak terlalu suka makan bebek panggang. Dia merasa bebek panggang Kuanjude tidak sesuai dengan seleranya. Kakai, resep bebek panggang ini diubah sesuai selera orang Hong Kong. Cobalah. Li Zekai menggigit, dan matanya terbuka lebar. Bebek panggang ini rasanya lebih enak daripada yang dia makan di China. Ini adalah restoran pilihan yang tepat. Saudara Feng, apakah Anda biasa di restoran ini? Li Zekai bertanya. Saya baru beberapa kali ke sini. Apakah Anda ingin tahu mengapa manajer lantai mengenal saya? Itu karena saya memiliki saham restoran ini. Feng Yu tersenyum. Restoran ini dibuka oleh Anda dan keluarga Fu. Li Zekai terkejut. Feng Yu telah membuka restoran dengan keluarga Fu. Tidak peduli apakah itu Feng Yu atau keluarga Fu, mereka semua mampu membuka restoran sendiri. Masing-masing bahkan bisa membuka 10 restoran sekaligus. Mengapa mereka perlu berkolaborasi? Juga, apakah restoran sangat menguntungkan? Namun jika restoran ini memiliki bebek panggang khusus dan peningkatan pelanggan, berapa banyak lagi uang yang bisa mereka hasilkan? Dana yang digunakan untuk membuka restoran ini dapat dimanfaatkan dengan lebih baik. Tidak hanya restoran ini. Fu Guangzheng dan saya adalah mitra, dan kami meminta keluarga Fu untuk membantu kami memperoleh beberapa restoran untuk membentuk perusahaan. Kami menggabungkan perusahaan ini dengan Kuanjude untuk membentuk Kuanjude Group. Kami akan menggunakan merek Kuanjude untuk menciptakan jaringan restoran terbesar di Asia. Saya telah meminta Anda di sini hari ini untuk membantu saya mencicipi bebek panggang. Apa pendapatmu tentang bebek panggang ini dan sausnya yang spesial? Grup Kuanjude, jaringan restoran terbesar di Asia. Sebuah restoran mungkin tidak menguntungkan jika hanya ada satu restoran. Tetapi jika rantai restoran berbeda, ini akan sangat menguntungkan. Jika grup itu terdaftar di masa depan, harga saham mungkin tidak akan naik. Tapi itu tidak akan terpengaruh oleh kekuatan lain. Li Zekai memikirkan ini sebentar dan merasa ini adalah investasi yang bagus. Bebeknya enak. Kapan investasi ini dimulai? Li Zekai bertanya dengan santai. Sekitar 1 bulan yang lalu. Li Zekai sedikit kecewa. Dia sudah mengenal Feng Yu cukup lama, dan Feng Yu meminta Fu Guangzheng untuk berinvestasi daripada dia.
Sepertinya Feng Yu masih lebih dekat dengan Fu Guangzheng dan Li Zekai tidak bisa dibandingkan dengannya. Rencananya dimulai tahun lalu, dan keluarga Fu sudah mulai mengakuisisi restoran saat itu. Banyak orang masih menertawakan mereka. Tapi setelah semua restoran digabung dengan Kuanjude, nilainya naik. Juga, setelah restoran bergabung dengan grup Kuanjude, semua penjualan mereka meningkat. Penjualan bulanan restoran terbaik meningkat sebesar 50%. Meskipun jumlah yang diinvestasikan lebih tinggi, itu harus dipulihkan dalam 2 hingga 3 tahun. Kami merasa ini masih merupakan kesepakatan yang bagus. Li Zekai berpikir dalam hatinya. Ini adalah kesepakatan yang bagus. Penjualan restoran meningkat, itu berarti keuntungan mereka juga akan meningkat. Jumlah yang diinvestasikan akan dipulihkan dalam 2 hingga 3 tahun, dan setelah itu akan menjadi keuntungan murni. Pada saat itu, perusahaan harus terdaftar, dan mereka akan mendapatkan jumlah besar lagi. Mengapa saya tidak termasuk untuk investasi yang begitu bagus? Tapi Li Zekai berpikir sejenak. Jika Feng Yu telah mengundangnya untuk bergabung dalam usaha ini, dia mungkin tidak dapat mengambil bagian juga. Sebuah restoran sebesar ini, termasuk bisnis, akan menelan biaya setidaknya puluhan juta. Dia juga telah mendengar tentang restoran yang dibeli oleh keluarga Fu. Jika dia mengambil bagian dalam usaha ini, apa yang bisa dia lakukan dengan dananya yang sangat sedikit? Kecuali Li Zekai terus meminta uang dari ayahnya, maka itu akan mungkin. Tetapi ayahnya baru saja memberinya sejumlah uang untuk diinvestasikan di supermarket dan apakah dia masih akan memberinya uang? Kalau saja dia bertemu Feng Yu beberapa tahun sebelumnya. Jika dia mengenal Feng Yu beberapa tahun sebelumnya, Feng Yu pasti akan memilihnya sebagai pasangannya. Dia adalah putra kedua Superman Li, dan Fu Guangzheng hanyalah putra kedua Fu Rongjing. Saudara Feng, Anda harus menelepon saya jika Anda memiliki peluang investasi di masa depan. Li Zekai berkata dengan muram. Tentu, oh, aku masih memiliki sesuatu untuk didiskusikan denganmu. Bisakah kamu mengundang ayahmu untuk upacara pembukaan supermarket kita? Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.